yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin ya. Jadi di sini diberi judul tanggung jawab yang berat. Kita diingatkan ya, kalau kita beribadah itu beribadahlah dengan hormat dan takut. Karena di sini sekali lagi bukan menakut-nakutkan atau bukan menakut-nakuti ya. Sebab dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, ayat 29. Kita sering mendengar kesaksian ya, pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang atau pendeta-pendeta yang bersaksi mengenai surga dan neraka. Saya juga sering mendengar ya waktu beribadah di Tiberias, waktu almarhum pendeta Yesaya Pariaji masih hidup, beliau bersaksi mengenai surga dan neraka. Surga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada, dan almarhum pendeta Yesaya Pariaji itu memberikan kesaksian mengenai neraka. Kita tahu bahwa Allah itu tidak bisa melihat orang-orang yang tidak kudus. Dan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menepati janji-janjinya kepada orang-orang yang dikasihinya dari zaman nabi-nabi sampai zaman Tuhan Yesus, Allah sampai mengirimkan anaknya yang tunggal. Karena kita tahu, sudah pernah kita bahas bahwa darah hewan itu tidak bisa menguduskan manusia. Tetapi anaknya yang tunggal, bagian dari dirinya sendiri yang lahir dari seorang perawan Maria, di mana bagian dari diri Bapa sendiri yaitu Roh Kudus ditaruh di dalam kandungan Maria. Bukan karena pembenihan, bukan karena benih Yusuf, bukan. Tetapi itu adalah bagian dari diri Bapa sendiri yang ditaruh dalam kandungan Maria. Makanya kita sebut Tritunggal ya, Allah, Bapa dan Roh Kudus, karena semuanya satu. Anak Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maaf ya. Satu bagian ini. Dan bagian dari Bapa ditaruh dalam diri seorang perawan Maria. Yesus yang kudus itu yang menyelamatkan manusia. Kita diberi kasih karunia yang melimpah-limpah karena dengan percaya saja, dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia, juru selamat kita, sebagai Tuhan yang hidup, kita dibenarkan. Semelimpah itu kasih karunia kita. Dan surga itu disiapkan bagi umat manusia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup, juru selamat. Tetapi kalau tidak, kita diingatkan di kitab Ibrani ini, di ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita bukan menakut-nakuti ya, tetapi ini yang ditulis sendiri oleh para nabi, oleh orang-orang yang mengenal Allah. Maka beribadah dengan hormat dan takut. Kasih karunia melimpah-limpah diberikan kepada manusia, cukup percaya saja dan melakukan kehendaknya, tidak seenaknya ya, karena Allah kita tuh Allah yang tidak mau dipermainkan. Tetapi apabila kita tidak melakukan itu, kita diingatkan lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Karena Allah tidak bisa melihat yang tidak kudus. Karena manusia yang mau ya terseret oleh Lucifer, maka kan berada di tempat di mana Lucifer itu dibuang karena sudah melakukan kesalahan yang fatal. Amin ya. Neraka itu bukan tempatnya manusia. Kita harus mengingatkan itu kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Amin ya. Maka hormatlah dan takutlah kepada Allah kita. Amin ya.